Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para generasi pemimpin bangsa dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan membahas materi dengan tema Akhlakul Karimah, Syaja'ah. Tahukah kalian apa itu syaja'ah? Untuk memahami syaja'ah ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pengertian dan dalil syaja'ah. Yang kedua, macam-macam syaja'ah, dan yang ketiga, penerapan sifat syaja'ah. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut ini. Pengertian syaja'ah atau keberanian. Kata syaja'ah secara etimologis berarti kebenaran. Secara istilah, menurut Imam Ghazali, syaja'ah adalah ketaatan, kekuatan emosi terhadap akal pada saat nekat atau menahan diri. Orang yang memiliki sifat syaja'ah disebut syuja' atau pemberani. Lawan dari kata syaja'ah adalah juban atau jabanah, yang berarti lemah hati, pendirian, dan takut. Orang yang memiliki sifat jabanah disebut abban, yang sangat penakut atau pengecut. Dalil syaja'ah terdapat di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 adalah, ayat ini memerintahkan orang yang beriman agar melaksanakan pekerjaan dengan cermat, jujur, dan ikhlas. Yang kedua, tidak boleh mendorong seseorang tidak berlaku jujur atau berlaku tidak adil. Yang ketiga, harus adil dalam memberikan persaksian tanpa melihat siapa orangnya. Yang keempat, keadilan wajib ditegakkan dalam segala hal. Dan yang terakhir, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ampunan dan pahala yang besar bagi orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Lalu, bagaimana sikap atau ciri-ciri orang yang melakukan syaja'ah? Yang pertama, berani memperjuangkan yang benar dan meluruskan yang salah. Yang kedua, segala sesuatu yang diperbuat, ikhlas niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, semangatnya tak pernah kenal patah arang. Dan yang keempat, tidak malu mengakui kesalahannya. Yang kelima, senantiasa sabar dan tawakal dalam menjalankan usaha dan menjalani ujian. Dan yang terakhir, memiliki pendirian yang kuat, teguh, dan tetap. Kemudian, faktor-faktor seseorang yang memiliki sifat syaja'ah. Adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu faktor penting seseorang memiliki sifat syaja'ah. Dengan rasa takut ini, kita kemudian mengendalikan keberanian yang kita miliki ke arah yang lebih baik sesuai apa yang Allah dan Rasul-Nya telah perintahkan kepada kita. Yang kedua, lebih mencintai kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Kenapa? Karena ketika kita lebih mencintai kehidupan akhirat, akhirnya kita menggunakan sifat syaja'ah kita untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang menghindari kehidupan di neraka. Dan yang ketiga, adanya perasaan tidak takut mati. Dengan sifat syaja'ah, seseorang lebih bertawakal, tidak merasa takut mati karena dia merasa siap menghadap kepada Allah. Dia merasa bahwa dia sudah melakukan hal yang baik, sudah menjadi seorang muslim yang taat dan mukmin yang selalu patuh akan perintah Allah. Yang keempat, tidak pernah ragu dengan kebenaran. Dan yang kelima, tidak menomorsatukan kekuatan materi. Dan yang keenam, membiasakan untuk bersikap tawakal dan yakin akan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya anak-anak, cara menerapkan sifat syaja'ah. Tentunya yang pertama harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, otomatis Allah itu akan mempermudah kita untuk mencapai kebaikan. Allah itu akan memberikan kita kekuatan untuk mencapai kebaikan, untuk mendapatkan akhlakul karimah, untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Yang kedua, banyak membaca dan belajar tentang ilmu akhirat. Yang ketiga, mempelajari sirah nabawiyah agar menambah motivasi dan pengetahuan. Yang keempat, senantiasa percaya dan yakin akan segala jenis pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, meningkatkan sikap istiqomah, ketenangan dan optimis akan segala sesuatu hal. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana hubungan syaja'ah dengan kejujuran. Ada nggak? Ternyata ada. Hubungan syaja'ah dengan kejujuran yaitu untuk menyampaikan sebuah kejujuran atau kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, itu pastilah dibutuhkan keberanian atau sama dengan syaja'ah. Ketika kalian merasa mungkin melakukan sebuah kesalahan, kemudian ada seseorang yang menanyai kalian, apakah kamu hari ini berbuat salah? Ketika kamu memiliki sifat syaja'ah yang semestinya, otomatis kamu bisa mengucapkan dengan jujur atas apa yang terjadi. Kalian menjadi saksi yang adil, tidak berbohong, tidak menjadi saksi yang palsu. Nah, di antara kesemua kejujuran itu membutuhkan sebuah sifat atau sikap keberanian atau disebut juga syaja'ah. Yang selanjutnya, apa hikmah syaja'ah? Tentunya pertama, timbul sikap ingin mencapai kemajuan dengan adanya syaja'ah. Yang kedua, menghilangkan perasaan sulit dan menghilangkan rasa tidak mampu. Yang ketiga, mendorong seseorang untuk kreatif dan produktif karena berani mencoba sesuatu, mencoba yang baru, berinovasi, memproduksi sebuah perubahan demi tercapainya kemaslahatan umat. Dan yang terakhir tentunya adalah mendatangkan ketentraman. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat syaja'ah. Yang pertama, keputusan mufakat yang baik. Kenapa? Karena dengan adanya syaja'ah, otomatis dalam sebuah musyawarah itu akan mendapatkan keputusan yang terbaik. Karena masing-masing orang berani menyampaikan argumen, berani menyimpulkan hasil dari musyawarah itu sehingga didapatlah keputusan yang mufakat. Yang kedua tentunya hidup yang sukses. Kenapa sukses? Karena semua tadi berkaitan dengan syaja'ah. Baik kita bersikap, baik kita mengambil langkah, baik kita menentukan keputusan, itu membutuhkan sikap syaja'ah. Yang ketiga, menghindarkan bangsa dari disintegrasi. Dengan adanya syaja'ah, kita berani mengungkapkan argumen, kita berani menerima keputusan yang ada, maka hilanglah yang namanya disintegrasi di dalam sebuah bangsa. Dan yang terakhir tentunya, kehidupan akan menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Demikian penjelasan dari Usna mengenai materi akhlakul karimah. Semoga menambah hasanah keilmuan bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, manjada, wajada. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.